Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Pak Guru. Kali ini kita akan membahas tentang sumbu simetri dan nilai optimum dari suatu persamaan fungsi kuadrat dan pergeseran grafik fungsi kuadrat. Oke, di sini untuk pergeseran grafik fungsi kuadrat dan sumbu simetris maupun nilai optimum, silakan adik-adik perhatikan. Sebentar Pak Guru akan tampilkan berupa animasi dari sebuah grafik yang bergerak. Adik-adik coba perhatikan untuk fungsi kuadrat seperti x kuadrat plus a dan x plus a yang dikuadratkan, nah seperti ini, maupun x kuadrat x plus a yang dikuadratkan yang ditambah dengan suatu bilangan b. Nah, untuk bentuk yang ketiga ini. Untuk bentuk yang pertama, adik-adik silakan lihat ketika a-nya lebih daripada 0, itu grafiknya seperti apa. Ketika a-nya sama dengan 0, grafiknya seperti apa, dan ketika a-nya kurang dari 0, grafiknya seperti apa. Pergeserannya seperti apa, begitu ya. Oke, yang selanjutnya adik-adik juga untuk bentuk x plus a yang dikuadratkan, adik-adik silakan lihat ketika a-nya lebih besar daripada 0, itu pergeserannya seperti apa. Ketika a-nya sama dengan 0, itu letak fungsi kuadrat untuk x plus a dikuadratkan seperti apa, maupun x lebih kecil daripada 0, itu a lebih kecil daripada 0, itu pergeserannya seperti apa. Nah, di sini ada x plus a yang dikuadratkan lagi ditambah dengan b. Ketika b lebih kecil daripada 0, itu pergeserannya seperti apa. Ketika b-nya sama dengan 0, grafiknya seperti apa. Dan ketika b lebih daripada 0, grafiknya juga bergeser seperti apa. Supaya lebih jelas, mari kita saksikan bersama-sama untuk simulasi grafik yang Pak Guru akan tampilkan berikut ini. Oke, di sini kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat untuk bentuk x kuadrat plus a dan x plus a dikuadratkan ditambah dengan b. Oke, yang pertama kita gambar dulu grafik fungsi x kuadrat plus a seperti ini ya. Nah, seperti ini. Di sini a-nya kita ambil sama dengan 0, sehingga di sini x kuadrat plus 0 atau sama dengan x kuadrat. Oke, untuk grafik x kuadrat itu mempunyai titik ekstrim di 0,0 dan akarnya juga di 0,0 dan 0,0 juga. Oke, untuk perpotongan dengan sumbu y sama juga di 0,0. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jika a-nya sama dengan 1 atau lebih dari 0. Nah, maka grafiknya naik. Jika x plus 3, x plus 17, 19, maka dia naik sampai sini. Oke, di sini tidak punya akar, tetapi hanya punya titik ekstrim, di mana titik ekstrimnya adalah 0,19. Oke, bagaimana jika dia bertambah besar? Oke, jika a-nya bertambah besar, dalam hal ini kita ambil contoh x kuadrat plus 30, maka titik ekstrimnya berada di 0,30 juga. Nah, sekarang bagaimana jika a-nya semakin kecil? Nah, berarti terlihat bahwa di sini kurvanya bergerak turun. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, di sini ada akar-akarnya. Akarnya itu ada negatif 4,6,0 dan 4,6,0. Nah, di sini mempunyai dua akar ya. Jika a-nya bernilai negatif, maka dia mempunyai dua akar yang berlainan tanda ya, tapi angkanya sama, cuman berlainan tanda, satu negatif dan satu positif.
Untuk titik puncaknya tergantung berapapun nilai A, maka perpotongan terhadap sumbu Y. Begitu juga seperti di sini titik puncaknya tetap berada pada sumbu Y, yaitu 0,-21. Semakin kecil nilai A, nah dia akan mengikuti. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai sini sudah mengerti? Perhatikan di grafik ini ya. Nah, seperti ini dia bergeraknya. Oke, supaya lebih mudahnya nah seperti ini. Dia bergerak naik dan sampai hilang. Jika naik, oke. Jika dia semakin kecil A-nya, dia akan bergerak seperti ini. Nah, semakin ke bawah juga grafiknya. Oke, sampai di situ sudah paham ya. Nah, yang berikutnya bagaimana jika kita gambar grafiknya lagi yang X plus A dikuadratkan. Oke, seperti ini. Nah, X min 15. Oke, kita coba di A-nya kita ambil sama dengan 0 dulu. Jadi di sini oke, kita ambil X-nya 0, A-nya 1 seperti itu. Kita lihat pergeserannya. Nah, di sini X plus 0 atau X kuadrat, maka bentuknya seperti ini. Bagaimana jika A-nya sama dengan 1? Kita lihat pergerakannya. Lebih dari 0. Oke, di sini X plus 5, X plus 8, X plus 10, X plus 17, perhatikan gerakan grafiknya. Supaya lebih mudah, kita tanda untuk akar-akarnya, kita tandain titik ekstrimnya maupun titik intersectionnya terhadap sumbu Y. Oke, di sini ya. Nah, kita lihat, semakin besar nilai A-nya, kurvanya semakin bergerak ke mana? Semakin bergerak ke kiri. Nah, seperti itu ya. Semakin kecil A-nya, kurvanya semakin bergerak ke arah kanan. Tetapi di sini untuk titik puncaknya dia berada pada sumbu X. Nah, seperti itu ya. Tetap berada pada sumbu X jika bentuknya X plus A dikuadratkan. Nah, saya ulangi lagi. Jika A-nya semakin besar, maka kurvanya bergerak semakin ke kiri. Nah, sebaliknya, jika A-nya semakin kecil, maka kurva bergerak semakin ke arah kanan. Nah, seperti ini ya. Tetapi untuk titik puncaknya, dia tetap berada pada sumbu X. Oke, sampai di sini sudah paham kan? Nah, sekarang kita lanjutkan. Misalnya kita ambil contoh X plus 5 plus 9. Nah, X plus 9 kuadrat ditambah dengan 0. B-nya kita bagaimana ditambah, kita tambahkan lagi dengan suatu angka. Misalnya kita tambah 4, 3. Nah, misalnya kita tambah 1. Maka kurvanya akan bergerak bergerak naik satu langkah. Nah, seperti itu ya. Bagaimana jika B-nya semakin besar atau angka di sini semakin besar? Kita perhatikan kurvanya. Nah, seperti ini. Grafiknya semakin naik. Dan ketika B-nya semakin kecil, maka grafik tersebut semakin turun. Oke, seperti ini ya adik-adik. Oke, semakin naik dan semakin turun. Nah, seperti itu. Semakin naik, B-nya semakin besar, kurvanya semakin naik. B-nya semakin kecil, kurvanya semakin turun. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi di B sama dengan 0, biar adik-adik makin jelas lagi. Oke, di sini untuk yang A, jika A-nya sama dengan 0, maka bentuknya X kuadrat. Jika A lebih besar daripada 0, berarti kurvanya, titik puncaknya berada di sebelah kanan sebelah kiri sumbu Y.
Jika kurva A-nya semakin kecil, maka titik puncaknya atau sumbu simetris atau titik puncaknya berada di sebelah kanan sumbu Y. Oke, semakin besar nilai A-nya, sumbu simetrisnya semakin bergerak ke arah kiri sumbu Y. Semakin kecil A-nya, sumbu simetrisnya semakin bergerak ke arah kanan. Jika A-nya sama dengan 0, maka sumbu simetrisnya terletak pada sumbu Y. Nah, seperti itu ya. Oke, kita perhatikan pada B. Semakin besar nilai B-nya, maka kurvanya semakin naik ke atas. Semakin kecil B-nya, maka kurvanya semakin bergerak ke bawah. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi sudah paham kan di sini? Nah, seperti ini. Oke. Nah, jika sudah paham seperti ini, mari kita bahas untuk pembahasan yang selanjutnya agar lebih mengerti tentang grafik fungsi kuadrat ini. Nah, berdasarkan kegiatan yang sudah dibahas sebelumnya, bandingkan grafik 5 fungsi pada bagian ini. Nah, yang pertama ada X min 1 yang dikuadratkan, pergeseran grafik fungsi X kuadrat sejauh berapa dan satuannya ke arah mana. Oke, di sini kita akan membahas sama-sama untuk X min 1 kuadrat, pergeseran grafik fungsi fx kuadrat itu sejauh, kita lihat karena di sini negatif 1, A-nya kurang dari 1, berarti dia kalau semakin kecil A-nya, dia bergeraknya semakin ke arah kanan atau positif 1. Sejauh 1 satuan ke arah kanan. Nah, karena dia kanan. Oke, seperti itu ya adik-adik. Nah, sebaliknya, nah dia di sini masih dia A-nya juga lebih kecil daripada 0 atau negatif 2 di sini. Nah, karena dia negatif 2, maka pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat itu sejauh 2 satuan ke kanan juga. Ke kanan. Nah, untuk A lebih daripada 0 atau di sini A-nya sama dengan positif 1, itu pergeseran grafik fungsi X kuadrat sejauh 1 satuan ke arah kiri. Nah, kiri ya, ingat. Nah, karena di sini A-nya juga lebih besar daripada 0, yaitu positif 2, pergeseran grafik fungsi X kuadrat itu sejauh 2 satuan ke arah kiri juga. Nah, sampai sini gimana adik-adik? Sudah paham kan? Kita lanjut di yang berikutnya ada grafik fungsi X kuadrat plus 1, pergeseran grafik fungsi X kuadrat sejauh 1 satuan. Ingat kalau yang ini tadi X kuadrat plus A, 1 satuan ke atas ya, atas. Nah, karena di sini semakin besar nilai A-nya, maka grafiknya bergerak ke atas, dan semakin kecil nilai A-nya, grafiknya bergerak ke bawah untuk bentuk yang seperti ini. Untuk X kuadrat plus 2, pergeseran grafik fungsi X kuadrat sejauh 2 satuan ke atas. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, yang selanjutnya, nah ini A-nya lebih kecil nih. Untuk bentuk X kuadrat min 1, pergeseran grafik fungsi kuadrat X kuadrat sejauh 1 satuan ke bawah. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, yang selanjutnya, grafik fungsi X kuadrat min 2 adalah pergeseran grafik fungsi X kuadrat sejauh 2 satuan ke bawah. Oke, ke bawah. Nah, ini bisa adik-adik lihat ulang pada video sebelumnya yang sudah dijelaskan pakai animasi grafik bergerak. Nah, yang selanjutnya, berdasarkan kegiatan sebelumnya, maka untuk S positif, ingat bentuknya ini kita ganti dengan A. Untuk S positif, grafik
fx sama dengan x min s yang dikuadratkan. Ini min s, kalau di grafik sebelumnya yang dijelaskan bahwa di sini a-nya kurang dari 0 ya. Pergeseran grafik fungsi x kuadrat itu sejauh s satuan ke arah, kalau dia lebih kecil daripada 0, ini kan negatif. Berarti dia ke arah kanan. Oke, kanan. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lanjut untuk S positif. Nah, ini bentuk S-nya. Nah, S-nya juga positif. Pergeseran artinya kalau di sini A tadi, untuk A positif, pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh S ke arah kiri. Nah, kiri karena positif ya. Untuk T positif, maka grafik X kuadrat plus T, nah ini bentuknya semakin besar nilai T-nya, maka grafiknya semakin bergerak ke atas, atau semakin kecil nilai T-nya, grafiknya bergerak ke arah bawah. Pergeseran grafik fungsi X kuadrat sejauh T satuan ke atas. Nah, karena apa? T-nya positif. Untuk T positif, grafik fx, x kuadrat negatif T untuk A ini kurang dari 0 ya, adalah pergeseran grafik fungsi x kuadrat sejauh T ke bawah. Nah, seperti itu ya, ke bawah. Untuk S dan T positif, ingat untuk S dan T positif, maka grafik fx sama dengan x min s yang dikuadratkan ditambah dengan t adalah pergeseran grafik fungsi sejauh x kuadrat sejauh berapa? Nah, sejauh s satuan, karena ini duluan s satuan, karena ini s min s itu ke arah kanan ya, karena dia di sini min s. Karena a lebih kecil daripada 0, ke arah ke kanan. Nah, di sini karena dia positif T, T-nya bergerak ke atas dan dilanjutkan dengan pergeseran sejauh T satuan ke atas. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lanjut di yang simpulan berikutnya. Untuk S dan T positif, maka grafik X min S dikuadratkan dikurangi dengan T adalah pergeseran grafik fungsi X kuadrat sejauh S satuan. Pertama, S satuan ke arah, karena dia negatif di sini, ke arah kanan. Dan dilanjutkan dengan pergeseran sejauh T ke bawah ya. Oke, ke bawah karena dia di sini negatif. Untuk S dan T positif, maka grafik fx sama dengan x plus s kuadrat ditambah dengan T adalah pergeseran grafik fungsi x kuadrat sejauh ini S, karena dia positif, ke kiri, dan dilanjutkan dengan pergeseran sejauh T, karena di sini dia positif, ke atas. Nah, seperti itu ya adik-adik. Yang selanjutnya, untuk S dan T positif, maka grafik fungsi X plus S yang dikuadratkan dikurangi dengan T adalah pergeseran grafik fungsi X kuadrat sejauh karena di sini ini sejauh tidak ada di sini ada S-nya, berarti karena dia melebihi daripada 0 atau A lebih daripada 0, di sini S lebih daripada 0, berarti ke arah kiri. Nah, seperti itu ya. Ke arah kiri. Di sini negatif T. Di sini sejauh S ya, sejauh S ke arah kiri, dan dilanjutkan dengan pergeseran sejauh T ke bawah. Nah, seperti ini adik-adik. Oke. Nah, sampai di sini gimana? Sudah paham kan adik-adik? Ya, jika sudah paham, kita lanjut di pembahasan yang selanjutnya.
Oke, pertanyaan selanjutnya, tentukan sumbu simetri dan nilai optimum grafik fungsi x min s yang dikuadratkan. Oke, yang kedua, tentukan sumbu simetris dan nilai optimum grafik fungsi x kuadrat plus t. Dan yang ketiga, tentukan sumbu simetri dan nilai optimum grafik fungsi x min s yang dikuadratkan ditambah dengan t. Oke, perhatikan di sini. Yang pertama, oke, x min x yang dikuadratkan, kita perhatikan penjelasan pada video yang bergerak sebelumnya, animasi video grafik bergerak. Nah, di sini ada contohnya bagian daripada gambar yang bergerak. Kita ambil x min 4 yang dikuadratkan. Nah, di sini sumbu simetrisnya itu berada pada mana dan nilai optimumnya berada pada mana. Nah, di sini terlihat bahwa sumbu simetrisnya itu berada pada x sama dengan 4. Oke, x sama dengan 4 yang ini ya. Berarti di sini x sama dengan s. Jadi kita dapat tuliskan sumbu simetri berada pada x sama dengan s. Nah, seperti itu ya adik-adik. Dan yang selanjutnya nilai optimumnya. Nah, nilai optimumnya di sini kita bisa substitusikan s ini ke dalam x. S dikurangi s itu sama dengan 0, 0 kuadrat itu sama dengan 0. Nah, sehingga di sini nilai optimumnya yang ini, sedangkan sumbu simetrisnya yang ini. Oke, jadi nilai optimumnya, nilai optimumnya itu adalah kita substitusikan S ini ke dalam X, sehingga Fs sama dengan 0. Oke, sampai situ ya. Sudah paham? Kita lanjut di yang berikutnya, soal nomor 2. Perhatikan grafik seperti ini. Kita ambil contoh x kuadrat plus 3, di mana t-nya adalah 3. Nah, di sini sumbu simetrisnya seperti apa? Nah, sumbu simetrinya, perhatikan sumbu simetrisnya berada pada x sama dengan 0. Nah, karena dia sumbu simetrisnya yaitu x sama dengan 0 atau berimpit dengan sumbu y. Yang selanjutnya nilai optimumnya berapa? Nilai optimumnya di sini adalah 3. Nah, di sini karena plus T, maka nilai optimumnya sama dengan T. Oke, kita tulis nilai optimumnya itu sama dengan F di dalam kurung dengan 0 itu sama dengan T. Sama dengan T. Nah, seperti itu ya. Jadi 0, T merupakan titik optimumnya ya. Titik optimumnya. Oke, jawaban nomor 2 kita sudah ketemu. Dan yang selanjutnya yang nomor 3. Yang nomor 3 perhatikan grafik yang serupa. Oke, x min s. Nah, di sini s-nya kita ambil contoh 9 dan ditambah dengan t. T-nya kita ambil contoh 4. Nah, seperti itu ya. Perhatikan sumbu simetrisnya berada ternyata di x sama dengan 9. Berarti sumbu simetrinya itu x sama dengan 9. 9-nya ini sama dengan S. Nah, seperti itu ya. X sama dengan S. Sehingga di sini nilai optimumnya itu sama dengan F, kita substitusikan S, itu akan menghasilkan T. Nah,
T. Jadi di sini T-nya 4, di sini juga nilai optimumnya 4. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, gimana? Sudah paham kan mengenai sumbu simetri, nilai optimum maupun pergeseran dari grafik dari berbagai fungsi yang kita sudah sama-sama bahas sebelumnya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Don't forget to subscribe, like, and share.